Baik, sekarang kita ke prakteknya, yaitu mempraktekkan yang tentang variabel dan yang array. Nah, sebelum kita mulai, kalian buat terlebih dahulu file HTML dan file JavaScript-nya. Yaitu untuk membuat file JavaScript, kalian tinggal mengganti dotnya atau titik .js atau .js untuk membuat file JavaScript. Terus, kalau sudah, kalian cukup dengan mengetik script di si header, bisa di si header atau di si body, tapi ditaruh di paling bawah. Nah, ketika sudah, kalian tinggal tambahkan src, terus di sini untuk alamat si JavaScript-nya. Nah, hubungkan ke JavaScript-nya. Kalau sudah, ini sudah terhubung, kalian codingnya di JavaScript. Kita praktekkan dulu yang variabel. Misalkan kita punya var nama. Isinya yaitu Yuspa Julia. Nah, ini ketika kita nge-run si programnya, dia nggak akan langsung muncul. Karena di sini kita hanya mendeklarasikannya saja. Nah, untuk memunculkannya, kita pakai console dulu. Console.log. Nah, di dalam kurung ini kalian panggil apa yang ingin kalian munculkan. Kita akan memunculkan nama, kan? Berarti si nama. Kita save terlebih dahulu, lalu kita lihat running-nya. Nah, kalian ketika udah di running, klik kanan ke inspect, lalu lihat di konsol. Nah, di situ akan muncul outputnya. Ya, di sini yang outputnya Yuspa Julian. Itu untuk si var. Misalkan kita punya let angka sama dengan 21 misalkan. Di sini tinggal angka. Maka di outputnya akan 21. Nah, seperti itu. Untuk variabel gampang secara singkatnya. Nah, yang harus kalian perhatikan yang waktu ini nih. Var x sama dengan 5. Lalu var x sama dengan 2. Nah, kalian kalau menggunakan tipe data var, kalian bisa ada 2 gini gitu. Cuman yang 5 ini akan ditimpah dengan yang 2 ini. Nah, gitu. Ketika kita panggil si X, ini dia 2 gitu. Yang 5-nya ketimpah sama si 2. Tuh. Ketika kita gunakan let Y misal sama dengan 2 dan let Y sama dengan 3. Nah, dia akan error karena untuk si let dia nggak bisa nggak bisa ada nama yang sama gitu, ada nama variabel yang sama. Itu untuk si let nggak bisa. Nah, dan si var juga bisa kita gunain dulu, misalkan usia sama dengan 50, dan di sini di bawahnya baru kita deklarasikan var usia. Kita panggil usia. Nah, kalau untuk si var dia bisa, namun untuk si let tidak bisa. Dan kalian yang harus kalian perhatikan juga ketika kita waktu di PPT, kalian lihat yang let misalkan sama dengan
Jangan angka. Hitung misal. Yang pertama string 5 ditambah 5 ditambah 2. Nah, menurut kalian ini akan muncul outputnya berapa? Dan ada lagi yang let, misalkan it sama dengan 5 plus 2 plus string 5. Kita lihat yang hitung dulu. Nah, kalau yang untuk yang hitung, dia di sini ada 5, 5, 2. Outputnya 5, 5, 2. Ingat-ingat sama kalian. Nah, 5, 5, 2. Padahal yang pertama saja gitu, yang string yang keduanya dia angka biasa. Tapi dia kenapa tidak ditambahkan? Karena string pertama mempengaruhi isi selanjutnya, mempengaruhi yang selanjutnya gitu. Walaupun angka dia akan dibuat jadi string. Beda dengan yang kit ini, yang di bawah ini. Nah, di sini kan 5 plus 2 plus string 5. Jadi dia ditambahkan dulu 5 plus 2, 7, di plus string 5. Jadi mencetak si string 5. Nah, bedanya itu. Untuk selebihnya bisa kalian coba-coba sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke si array. Si array rata-rata menggunakan konstanta. Misalkan cons dalam mendeklarasikan array, misalkan mobil tinggal diisi, misalkan di sini Honda, Yamaha, Mitsubishi. Nah, terus kita ingin memanggil, misalkan memanggil si mobil ini. Kita ya sama console.log. Panggil apa yang mau kita tampilkan, yaitu mobil. Nah, dan lihat outputnya. Nah, di sini ada 3 tuh. Kalau di JavaScript dia akan kelihatan gitu. 3 yaitu ada 3 isi. Ketika diklik arah panahnya, kita ditunjukkan si indeks-indeksnya. Contohnya kayak Honda di indeks ke-0, Yamaha indeks ke-1, Mitsubishi indeks ke-2. Nah, seperti itu. Itu dasar pembuatan dari array. Nah, dan kalian juga bisa mendeklarasikannya satu-satu gitu. Misalkan ditambah lagi gitu. Misalkan mobil indeks ke-3 sama dengan BMW. Nah, maka akan menambah gitu. Sama kayak string di sini sama, hampir sama kayak di bahasa C. Jadi kalian harusnya lebih bisa cepat paham gitu untuk masalah variabel string gitu. Karena kalian sudah belajar sebelumnya. Itu untuk dasar dari si string. Terus kalian juga bisa misalkan dikosongin terlebih dahulu. Contoh misal const name
di sini name. Nah, cara ngosongin indeks kosongnya gini. Jangan name, dia nggak bisa pakai nama. Ini nama, misalkan indeks ke-1, ke-0 sama dengan nama indeks ke-1 sama dengan Abdul, panggil already. Oh, bentar. Oh. Nah, kenapa tadi error? Karena di atasnya ada variabel yang namanya sama. Nah, outputnya sama gitu, sama kayak tadi. Cuman ini kita mengisi satu-satu. Kita mengisikan satu-satu gitu ke dalam si array-nya. Misalkan dan kalian juga bisa gitu. Misalkan di sini kita mau ngambilnya indeks ke satu saja gitu, misal yang keambil indeks ke satu saja gitu. Nah, itu bisa kalian lakuin. Kalau mau ngambil semuanya, kalian jangan pakai indeks. Terus misalkan kalian ingin mengubah gitu indeks ke satunya, jadi misalkan ya sama sih. Misal kayak di sini nih. Mobil indeks ke satunya ingin jadi Kijang misalkan. Yang asalnya Yamaha jadi Kijang. Terus kita panggil terlebih dahulu mobil. Nah, di sini keduanya jadi atau indeks ke satunya jadi Kijang. Belajar array mudah bukan? Jadi kalian tinggal kayak sambil mengulang-ulang yang materi bahasa si kalian. Terus kalian juga bisa menambahkan kayak ya misalkan sama angka gitu campur di sini angka gitu. Ya tinggal nggak usah pakai kutip. Nah, dia kan muncul sama aja. Nah, terus ada juga yang disebut array objek gitu. Yang disebut array objek tuh contohnya kayak gini. Const anggota. Kalau tadi array dia pakai kurung siku, sekarang kita pakai kurung berawal untuk objek. Misalkan nama Ubed, terus koma, umur. Di sini untuk mengisi di si objek dia pakainya titik 2. Kan umur 50, koma, pekerjaan, programmer misalkan. Nah,
Coba kita running. Misalkan anggota. Nah, sekarang kita coba munculin. Nah, di sini akan muncul tuh kayak keterangannya umur 50, nama Ubed, pekerjaan programmer. Nah, sama kayak array gitu. Cuman ini bentuknya dia nah, jadi ya dia hampir sama kayak array gitu. Cuman di sini karena dia bentuknya array objek gitu. Array tapi dia objek. Nah, di sini bisa kita lihat kan, di sini objek gitu. Ada keterangannya. Prototype-nya objek. Nah, kalian juga bisa misalkan kayak ingin menambahkan gitu. Menambahkan ke array, misalkan ke array dulu ya. Kayak misalkan di sini kita mau nambah ke mobil ini tuh kayak indeks baru yang dimana ada fungsi yaitu push, fungsi push ya, yaitu tinggal kalian panggil mobil dot push kurung terus apa yang mau ditambahkan, misalkan mobil aja ya. Nah, mobil. Nah, dia otomatis akan mengpush atau mengirim ke si indeks terakhir gitu, si lengthnya atau di si terakhirnya gitu, bagian terakhir. Sorry, di sini saya salah panggil. Kita panggilnya si anggota. Kita panggil mobil. Nah, maka di sini akan menambah mobil gitu. Padahal di atasnya nggak ada kan, di sini nggak ada mobil gitu. Tapi kita tambahkannya di bawah. Selain kita menambahkannya pakai indeksnya, kita bisa menambahkannya pakai push. Kalau push dia otomatis menambahkan di akhir indeks. Seperti itu. Terus untuk mencari panjangnya kalian juga bisa pakai dot length. Dan untuk mensortir kalian juga bisa pakai dot sort. Contohnya kayak misalkan di sini bisa nggak? Dot sort misalnya. Nah, dia bisa ke sorting. Dia dari 50 dulu kan,
Dia dari angka ke B, ke K, ke H, ke M. Dia langsung otomatis ke sorting, yaitu dari A gitu, dari A ke Z, dari angka ke Z. Itu. Terus kalian juga bisa kayak menggunakan perulangan gitu. Contohnya nanti tapi belum masuk perulangan, kita hanya masih di array, penjelasan array terlebih dahulu biar kalian nggak pusing-pusing. Nah, di sini tuh di array itu ada yang disebut dengan array method atau fungsi, array fungsi gitu. Misalkan kita ingin menjadikan si array mobil dia sebagai string, kita tinggal pakai dot to string, dia otomatis akan menjadi string. Nah, dia jadi string, bukan array, bukan objek, dia berupa string. Itu. Dan ada beberapa fungsi juga, fungsi lain selain dot to string, yaitu kayak misalkan dot join. Dot join di sini ada, kita pakai misalkan pakainya pesan. Kita lihat bedanya apa. Nah, si join ini dia mengubah si space atau si batas dari data satu ke data yang lain. Nah, itu menggunakan si join. Lalu ada fungsi pop. Pop dia untuk mengembalikan nilai yang muncul. Nah, misalkan ini nih. Di sini kita pakai dot pop. Apa bedanya? Negatif code. Oh, nggak bisa. Sebentar. Oh, jadi kita harus ngepop dulu baru kita munculin itunya. Contohnya kayak mobil dot pop. Nah, terus kita munculin. Nah, Honda Kijang 50 BMW. Honda Kijang 50 BMW. Nah, sedangkan si mobilnya nggak kepanggil karena dia udah keburu ke pop sama yang di bawah. Si pop itu kayak ngehilangin yang di belakangnya gitu. Kalau kita pop lagi, mobil dot pop, maka dia si BMW-nya akan hilang. Nah, seperti itu. Itu untuk si fungsi si pop. Yang si push tadi juga dia masuk ke si fungsi, si metode gitu. Metode array. Ada beberapa fungsi, di si array itu ada beberapa metode gitu. Kalian bisa cari-cari sendiri, jangan mengandalkan hanya dari pelatihan saja. Jika kalian ingin expert dan lebih dari yang lain, kalian harus terus mencari hal-hal baru dan pengetahuan baru tanpa mengandalkan orang lain. Kalian harus berusaha sendiri biar kalian pun paham, ya paham sendiri gitu dan bisa nempel gitu. Kalau paham dengan sendiri.
Nah, ada juga kan tadi sorting bisa diisi array itu bisa di sorting juga. Nah, kalian juga bisa, tadi kan nge-sortingnya dari, misalkan dari A ke Z. Nah, sekarang kita balik gitu. Tadi nge-sort, dot sort, nah, misalkan kita balik nih, yang si mobil jadinya dari misalkan dari Z ke A, pakainya reference. Bisa nggak? Kijang, Honda, ABCDFG, A. Oh, masih sama. Harusnya sih beda. Bentar, kita tambah A, tambah B, misalkan tambah C di sini ya. B ini aja. B awal, ini tambah B yang mahal karena diganti. Bisa tidak? Nah, dia bisa. Ternyata angka akan terus di depan. Angka ke sortingnya terus di paling depan. Kalau dicampur dengan huruf. Nah, di sini B kan, baru A gitu. Nah, dia dibalik. Sedangkan kalau tadi dot sort, dot, sorry, dot sort, dia dari A dulu ke B gitu, dan selanjutnya. Nah, itu. Dan kalian bisa atur-atur di variabel juga bisa sesuai kebutuhan kalian. Kalian bisa cari-cari kayak fungsi-fungsi yang lain yang ada dalam JavaScript yang bisa digunain buat di HTML. Kayak ya semuanya hampir bisa digunain di HTML karena si JavaScript ini tuh luas, sangat luas. Contoh kayak kalian juga bisa misalkan di sini saya punya kasus. Nah, ini misalkan kita tambahkan di sini aja. Script, terus perbandingannya. Nanti ada di PPT. Kita komen terlebih dahulu. Dan kita buat sebuah P atau div yang ID-nya demo Nah, ketika kita running, maka yang muncul list. Padahal kita di JavaScript, di HTML-nya hanya membuat div saja. Datanya dari JavaScript dan ngebuat list-nya juga dari JavaScript. Nah, JavaScript bisa dibuat seperti itu juga. Kalian bisa lihat di sini nanti, kalian tinggal coba-coba aja.
Kalian juga bisa pakai perulangan-perulangan, tapi sekarang kita hanya masih membahas array dan di variabel. Nah, nanti jika kalian ada pertanyaan tentang variabel dan array ini, bisa langsung kalian tanyain, dan materinya nanti saya akan share di Classroom dan beserta tugasnya. Mungkin untuk gambaran awal, gambaran dasar array dan variabel ini baru cukup segini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan yang datangnya yaitu dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.